Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pelatihan Excel 2019. Sekarang membahas tentang menghitung tanpa kalkulator di Microsoft Excel tentunya ya. Berhitung tanpa kalkulator ini memang lembaran kerja dari Microsoft Excel ini lebih canggih daripada kalkulator. Bagaimana canggihnya? Karena kita bisa menghitung dengan satu rumus untuk semua gitu. Kalau kalkulator kan 1 tambah 1 terus gitu di satu-satu gitu. Kalau di Excel bisa seluruhnya. Misalkan dikasih contoh untuk penghitungan di Excel kayak gini. Misalkan di sini sama dengan, dalam Excel ini kita harus mengawali semua kegiatan berhitung di lembar kerja itu diawali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan 5 ditambah 6. Kemudian untuk mengetahui hasilnya nanti klik enter, atau kita bisa menggunakan mouse dengan mengklik di bagian mana saja. Kita klik enter, maka hasilnya adalah 11 karena 5 ditambah 6 adalah 11. Kemudian ada juga di sini sama dengan 5 ditambah 7 dikali 10, hasilnya 75. Nah ini perkalian, berarti kali dulu ya, 7 dikali 10 ditambah 5. Ada juga dengan menggunakan tanda kurung, sama dengan kurung buka 5 ditambah 7 kurung tutup dikali 10, enter, 120, karena ini menggunakan penjumlahan terlebih dahulu pada peroperasiannya, kemudian dikalikan seperti itu. Nah di sini ada beberapa elemen dalam perhitungan. Kita lihat di sini, atau bisa lihat di sini ya di formula bar, bahwa ada beberapa elemen dalam perhitungan. Untuk nomor pertama atau tanda sama dengannya itu harus ada di awal perhitungan. Kemudian yang 5, 7, 10, kalau di sini 5, 7, 10, nah itu tuh merupakan suatu konstanta atau bilangan tetap yang akan dihitungnya. Kemudian ada operatornya di sini ada penjumlahan dan perkalian, ini kayak gini. Kemudian fungsi, nah kalau fungsi itu nanti ada dibahas di depan. Kemudian alamat sel yang diacu, berarti menghitung nilai dari sel yang ditunjuk. Misalkan sama dengan di sini aja sama dengan mau C2 ditambah dengan C3, hasilnya adalah 86. Seperti itu untuk sel yang diacu, alamat sel yang diacu. Kemudian ada prioritas operator yang tadi ya. Kenapa ini tanpa kurung, dengan menggunakan kurung itu hasilnya berbeda? Karena di sini ada prioritas pada suatu operator. Apa itu prioritas pada operator? Atau urutan dari yang tertinggi sampai terendah itu bagaimana? Nah ini ada urutannya. Yang pertama itu yang dioperasikan terlebih dahulu itu pasti yang berupa titik 2 atau operator acuan. Kemudian spasi, koma, dan ada negasi, kemudian persen, kemudian pangkat dulu, kemudian perkalian dan pembagian, penjumlahan, pengurangan, ada gabungan dua teks, dan perbandingan menghasilkan nilai true atau false. Itu yang paling bawah prioritasnya terhadap suatu operator dalam Microsoft Excel. Seperti itu. Kayak yang tadi ini ya, penjumlahan dengan perkalian itu kan di sini lebih tinggi perkalian daripada penjumlahan, maka yang diprioritaskan perkalian terlebih dahulu. Terus dalam teks, nah kurung dikerjakan lebih dahulu. Tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu dalam hal apapun. Ini buktinya ini dikerjakan terlebih dahulu dalam kurung. Berbeda dengan ini prioritas. Kalau ini mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian ini ada edit, copy, dan hapus rumus. Untuk mengedit suatu sel yang isinya adalah rumus seperti ini, kita bisa mengeditnya seperti biasa, seperti halnya sel yang diisi oleh teks ataupun
angka biasa gitu tanpa adanya rumus. Misalkan di sini ada 5. Nah, 5 ini mau diedit seperti biasa, kita klik 2 kali atau bisa mengklik di formula barnya, atau kita langsung seperti itu. Nah, tetapi ini untuk mengedit rumus, maka kita harus klik 2 kali, tidak bisa misalkan yang ini ya udah ada rumus misalkan jadi 5, tidak bisa tuh, maka rumusnya akan hilang. Nah, gitu, seperti itu. Maka kita harus mengklik 2 kali untuk mengedit rumus, atau kita klik di formula barnya. Nah, seperti itu. Ada juga mengcopy rumus. Copy rumus itu ada 2 ya. Yang pertama copy cell, dan yang kedua adalah copy isi selnya. Nah, kalau kita mengcopy cell, nah, maka ini copy, kemudian misalkan ke sini di copy, maka ini tetap ada rumusnya gitu. Itu mengcopy cell. Kalau ingin mengcopy isi sel, bisa dalam sel atau dari formula bar. Nah, seperti ini gitu. Kemudian ada menyalin hasil dari perhitungan. Ctrl C, kemudian ke sini pakai nah yang ini kalau nah jadi ini berupa angka saja, nggak menggunakan rumus, itu rumusnya nggak di copy, hanya berupa angkanya saja atau copy dari selnya. Kemudian ada juga yang namanya acuan relatif dan tetap, atau di sini absolut dinamakannya. Bagaimana memahami tentang acuan relatif? Di sini kita tahu bahwa dalam suatu perumusan itu bisa menggunakan suatu nama dari selnya, atau memanggil nama dari sel. Misalkan di sini ada 2, ini 3, kemudian kita ingin menjumlahkannya, maka sama dengan klik, atau bisa kita tulis sendiri, ditambah dengan 3, ini hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan ketika kita ya copy F7 ini ke G7, maka hasilnya akan berbeda, karena di sini ada yang namanya acuan relatif. Seperti itu. Nah, jika rumus itu di copy, maka secara akan berpindah dari yang tadinya 2 ditambah 3 jadi 3 ditambah 5. Itu acuan relatifnya. Nah, agar acuan ini tidak berpindah, kita bisa menggunakan tanda dolar. Nah, tanda dolar seperti ini. Misalkan kita ingin ya yang ini aja, kita hapus. Nah, ingin tetap 2 tambah 3 ketika di copy, maka kita gunakan ini. Kalau dolar di depan C, itu berarti acuannya tetap pada kolom C, dan 9-nya itu relatif, angkanya itu relatif. Kemudian ya jika dolarnya itu acuan kolom C, berarti relatif mengikuti letak sel gitu. Kemudian jika keduanya berarti acuannya tetap pada kolom C baris 9. Nah, ini juga misalkan ini ingin tetap di 2 dan 3, berarti ini rumusnya kita beri tanda dolar saja keduanya, agar dimanapun kita mengcopy, maka hasilnya itu atau perumusannya itu tetap 2 ditambah 3 gitu, untuk sel D dan E, D7 dan E7 seperti itu. Nah, kita coba ya, Ctrl C, kemudian kita copy di sini, hasilnya tetap 5. Kemudian kita copy lagi di sini, hasilnya tetap 5, seperti itu. Kalau misalkan ini dihapus, nah ini dihapus seperti ini, nah, maka hasilnya akan berbeda nantinya. C, kemudian kita di sini, kita coba di sini. Nah, hasilnya akan 2. Kenapa ini bisa 2? Nah, ini acuannya adalah jadi F10. F10 itu adalah 0, ini tanpa ada nilai. F10 ini. Dan ini tetap di D7. D7 itu adalah 2 ya tadi. Nah, seperti itu. Kalau kita isi F10 ini dengan angka 1, maka ini akan 3, seperti itu. Untuk acuan relatif dan acuan sel yang tidak berubah.
menghitung dengan bantuan fungsi. Nah, dalam Excel tersendiri menyiapkan beberapa fungsi-fungsi yang memang untuk membantu dalam suatu perhitungan di lembar kerja Excel. Bagaimana caranya? Nah, ada yang namanya sum dan misalkan average dan lain hal sebagainya untuk menghitung dengan bantuan fungsi. Kan kalau misalkan kita gunakan sum, nah ini mau dijumlahkan seluruhnya. Ini untuk 3 bisa ya, kalau misalkan mau ditambahkan seluruhnya, misalkan A3 ditambah 3 ditambah 5 kan bisa ya. Tetapi kalau datanya banyak, masa kita harus satu-satu gitu, akan sulit dalam menghitungnya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi dari Microsoft Excel, yaitu sum, sama dengan sum kemudian kurung buka. Nah, ini number yang mana dari sini sampai sini, tutup enter. Nah, maka hasilnya akan sama. Itu sum ini merupakan penjumlahan sekelompok sel. Bagaimana mengaktifkan fungsi? Ya kayak tadi, kita menggunakan sama dengan dulu, kemudian apa fungsi yang akan digunakan, kemudian tekan enter. Lebih mudah dengan widget ya, tentunya kita dalam Excel ini ada beberapa rumus yang bisa digunakan, di mana, nah ini bisa kita perbesar. Ada yang namanya function. Di sini nggak ada, berarti di formulas. Nah, ini di sini ya, di sini ada banyak sekali. Nah, ini ada insert function. Nah, ini ada beberapa, ada sum, average, if, hyperlink, dan masih banyak lagi. Ada count, maxin, sum if, dan lain hal sebagainya. Ini merupakan widget. Nah, akan lebih mudah. Nah, ini widgetnya itu yang ini. Ada more function dan lain hal sebagainya. Maka kita bisa milih kayak tadi untuk fungsinya. Ya, cukup sekian untuk materi tentang menghitung tanpa kalkulator dalam Microsoft Excel. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak.